Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Lili Yuni SPD, salah seorang guru psikologi SMA 1 Priaman sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan 3 2023 LPTK Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan ini, Senin 4 Maret 2024, saya akan menampilkan video pembelajaran untuk UPIN kelas 11 tentang resolusi konflik sosial dengan model pembelajaran problem based learning yang berlokasi di SMA 1 Pariaman. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu ya. Tolong ketua siapkan. Siap gerak, hormat gerak, gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Shadidu billahi rabbah wa bil islam madinah wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbir zidni ilma warzuqni fahma sabbis qalbi ala dinika wa ala ta'atika subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aditya Dimurti, Hadir Bu. Aulia Amara, gimana kabar anak ibu semuanya? Sehat semuanya? Ada yang sakit? Ya, alhamdulillah. Semoga anak ibu sehat selalu ya. Amin. Kita lihat dulu ya sebelum kita belajar. Kalau mana rapikan dulu mejanya, lihat kiri kanan, mejanya dulu. Rapikan. Pertemuan minggu lalu kita sudah membahas mengenai dampak-dampak konflik sosial. Nah, sebelum kita masuk materi kita nanti mengenai resolusi konflik sosial, nah sebelumnya dulu anak-anak ibu masih ingat nggak apa itu dampak dari konflik sosial? Ya, dampak positif dari konflik sosial. Coba tepuk tangan. Coba Aulia. Menjadi hadirnya suatu komunikasi antar dua kelompok. Menjalin komunikasi antar dua kelompok. Bagus ya. Dampak negatifnya coba. Ya. Oke, bagus ya. Oke, pada materi kita ini mengenai resolusi konflik sosial. Nah, itu ada tujuannya yang harus kita pelajari itu. Ada dua itu. Ada dua ya yang harus kita pelajari mengenai resolusi konflik sosial. Tujuannya itu yang pertama itu dapat mengidentifikasikan berbagai macam itu kemampuan inisiatif dalam mengatasi resolusi konflik sosial. Yang kedua itu Anda bisa nanti menganalisis berbagai bentuk-bentuk macam ya bagaimana upaya penyelesaian konflik sosial yang ada di tengah-tengah masyarakat kita. Nah itu ya tujuan kita nanti yang harus kita pelajari nanti. Nah sebelum kita masuk materi itu,
nanti kita ada kesepakatan juga ya mengenai nilai kita. Nanti nilai kita yang kita ambil di sini ada 3 aspek ya. Ada aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek psikomotor. Kalau aspek kognitif, nah yang Ibu ambil dari penilaiannya mengenai pretest dan testnya nanti. Terus yang afektif, Ibu nilai nanti bagaimana sikap Ananda nanti baik dalam PPM maupun dalam berdiskusi nanti ya, itu Ibu nilai juga. Terus psikomotornya, keterampilannya Ibu nilai nanti bagaimana Ananda nanti mengungkapkan berupa solusi atau pertanyaan-pertanyaan atau sanggahan dari beberapa kelompok nanti yang akan tampil ya. Paham anak-anak Ibu semuanya? Oke. Nah, untuk kompetisi awal kita dulu melakukan pretest dulu ya. Nah, untuk mengetahui pengetahuan awal Anda sebelum materi Ibu terangkan. Oke, sekarang kita lanjut melihat video kasus konflik sosial ya. Nanti Ananda sama-sama untuk menganalisisnya. Ya. Dari kasus tentang keluarga di atas, siapa yang bisa mendeskripsikannya? Ceritanya. Siapa bisa? Oke, Farhan. Baik, dari cerita di atas, saya akan mengulas atau mengulang kembali dari video di atas. Itu kan terjadi karena adanya kekerasan dalam rumah tangga yang bisa dibilang karena itu seperti KDRT, sehingga ada dampak untuk psikologis bagi anaknya karena dalam kekerasan rumah tangga. Walaupun anaknya tadi tidak dilibatkan juga dalam kekerasan, namun anaknya tersebut melihat keluarganya itu bisa dibilang kan istilahnya berpecah antara ibu dan anaknya. Kemudian anaknya yang tadi merendam itu memperhatikan kondisi atau keadaan pada keluarganya tersebut, sehingga muncullah kunjungan atau pembicaraan dari masyarakat atau warga luar karena adanya terjadinya kekerasan terjadi di dalam rumah tersebut. Kemudian anak tersebut keluar dari rumah dan ada seorang bapak-bapak yang mengambil untuk mencoba untuk menyelesaikan masalah dalam persoalan keluarganya tersebut. Oke, bagus ya. Oke, siapa lagi? Menceritakan? Ya, saya akan kembali mengulas tentang film atau cerita yang menceritakan. Dari cerita dapat kita lihat bahwa adanya konflik dan kekerasan dalam satu rumah tangga, di mana selain menyebut disebabkan mungkin karena adanya masalah dari luar, sehingga pihak suami membawa misalnya itu ke rumah dan melampiaskan kepada istrinya, sehingga terjadi kesepakatan KDRT, di mana kekerasan tersebut disaksikan oleh anak mereka yang menimbulkan trauma dan ketakutan tersendiri, di mana seorang anak melihat kekerasan yang terjadi pada ibunya di dalam keluarganya. Kemudian anak juga mendapat imbasnya karena seperti hamparan dari seorang ibu, mungkin karena ibu sudah tidak tahu melampiaskan kemana, jadi pelampiasannya kepada anaknya, sehingga anaknya menjadi takut untuk pulang. Dan di saat anaknya ketakutan di luar, ada seseorang yang menghampirinya untuk dan mengajak ke rumah untuk menyelesaikan di mana ini menjadi pihak ketiga yang berperan untuk memberikan arahan atau solusi untuk penyelesaian konflik tersebut, sehingga kedua orang tua anak tersebut sadar dan meminta maaf dan kembali dan menyelesaikan masalah dari masalah. Oke, bagus ya. Masih ada lagi? Oke, adik.
baik dari video tadi kita dapat mengambil pelajaran. Hal tersebut mencerminkan KDRT seringkali terjadi dikarenakan kurangnya kehadiran atau peran ayah di dalam sebuah keluarga. Memang ironinya sekarang saya pernah membaca atau melihat data atau tagar bahwa Indonesia termasuk salah satu negara dengan anak-anak Indonesia tergolong sebagai anak-anak yang kurang mendapat pengertian dari kasih sayang atau peran seorang ayah. Kita termasuk salah satu yang tertinggi di antara negara-negara lainnya, di mana banyak dari anak-anak di Indonesia yang kurang mendapat perhatian dari ayahnya. Mungkin ayahnya masih ada atau ada di rumah tersebut, cuman sang ayah tersebut lebih sibuk memikirkan tentang karirnya, pekerjaannya, sehingga terkadang mereka lupa untuk membagi waktunya dengan keluarganya. Dan acap kali mereka juga sering membawa masalah yang mereka hadapi di perkantoran atau dunia kerja tersebut ke rumah dan melampiaskannya kepada istri atau anaknya, sehingga yang menjadi korban rata itu adalah anak. Sehingga kebanyakan anak-anak Indonesia itu mentalnya terganggu, dan hal ini juga bisa menyebabkan terjadinya perubahan karena otomatis anak tersebut dikarenakan tidak mendapatkan rasa kasih sayang dari dalam seorang ayah, tentunya dia akan mencari perhatian yang lebih terhadap perhatian dari laki-laki di luar sana, sehingga mungkin dia akan berpacaran atau mencari teman lawan jenisnya, sehingga apabila pemerintah dan stakeholder terkait tidak memperhatikan hal ini, terjadi masa depan generasi Indonesia akan menjadi buruk. Terima kasih. Oke, bagus ya. Oke, dari kesimpulan mengenai video yang sudah Anda lihat, berarti resolusi konflik yang dilakukan video itu menuju yang mana? Mediasi. Ya. Kenapa mediasi? Siapa bisa? Yang ketiga. Oke, Puja. Karena di sini penyelesaiannya melibatkan seorang yang menjadi pihak ketiga, namun dia tidak bisa memberi aturan yang mengikat sebagai keluarga tersebut untuk dikurangi. Oke, bagus ya. Mediasi. Oke, siapa lagi? Termasuk resolusi yang kemana selain mediasi? Ya, yang lebih tepat ya mediasi ya. Kalau kita adjudikasi, karena kasusnya nggak dilempar ya ke pengadilan. Nah, kalau mediasi cukup dimusyawarahkan di dalam keluarga saja. Nah, ya. Oke, anak ibu sudah paham semuanya? Oke. Sekarang anak-anak ibu semua bentuk berkelompok lagi ya. Silakan Anda duduk berkelompok. Ibu semua tolong diperhatikan ke depan. Nah, ini KPD kita nanti yang diskusikan masing-masing kelompok. Nah, nanti Anda jawab ya sesuai pertanyaan menurut contoh-contoh konflik yang sudah diangkat ya. Nanti jawabannya di belakang saja ya. Silakan Anda. Bikin nama anggota kelompoknya. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai tugas yaitu tegak tentang LKPD Sosiologi mengenai resolusi konflik. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sebagai moderator yaitu Farhan ini dan dengan saya Tati Isra. Dan kami akan langsung membacakan pertanyaan atau materi yang pertama yang dijelaskan oleh Fadil. Fadil dipersilakan. Baiklah, gambar pertama yaitu menjelaskan tentang kekerasan dalam rumah tangga. Kami langsung saja menjawab ke 6 pertanyaan dalam satu gambar. Dalam kekerasan rumah tangga, gejala terjadinya kekerasan tersebut yaitu adanya kecemburuan dan melakukan kekerasan dari salah satu pasangan, dan bisa juga disebabkan oleh komunikasi yang lemah serta ekonomi yang terganggu. Faktor penyebabnya yaitu adanya perbedaan antar individu atau kepentingan dan adanya perbedaan faktor ekonomi. Dampak positif dari KDRT itu akan terjadi komunikasi yang baru dan menjadi lebih baik. Dampak negatifnya tentu saja dapat membuat anak menjadi depresi atau memiliki trauma tersendiri. Penyelesaian dari KDRT itu sendiri yaitu dapat dilakukan dengan mediasi, arbitrasi, serta adjudikasi. Selanjutnya materi yang dijelaskan dari dia. Pada gambar kedua yaitu begini, gejala yang terdapat pada gambar tersebut adanya rasa iri, moral yang rendah, lalu faktornya yaitu adanya perbedaan antar individu seperti ciri fisik atau kurangnya perhatian dari orang tua. Dampak positif yaitu korban menjadi lebih mandiri sehingga tidak ingin merepotkan orang lain. Dampak negatifnya itu memiliki trauma, gangguan mental dan fisik. Resolusi yang dapat kita laksanakan dalam bullying ini yaitu mediasi. Selanjutnya nomor 3, nomor 3 itu yaitu pergaulan. Faktornya adanya perbedaan kepentingan antar individu. 2, adanya perbedaan latar belakang kebudayaan. Gejalanya adanya rasa iri dan permusuhan. 2, moral yang rendah. Dampak positifnya memupuk jiwa berani, memperkuat solidaritas. Dampak negatifnya jatuhnya korban dan resolusinya yaitu arbitrasi, yaitu upaya penyelesaian masalah yang melibatkan pihak ketiga yang keputusannya mengikat dan harus ditaati oleh kedua belah pihak. Baik, saya akan melanjutkan sesi tanya jawab maksimal. Yang bertanya itu satu orang per kelompok. Silakan masing-masing kelompok memberikan satu pertanyaan atau masukan menurut kritikan boleh diberikan kepada kelompok kami. Oke, silakan. Silakan kelompok. Maka tidak ada yang memberikan kritikan saran kepada kelompok kami. Baik, kami lanjut kepada sesi pertanyaan. Baik, kepada yang kanan silakan. Baiklah, saya menghormati perwakilan dari tadi upaya penyelesaian konflik dari KDRT kan ini memaparkan ada 3, ada mediasi, arbitrasi, sama adjudikasi. Bagaimana cara KDRT itu diperlukan upayanya menjadi 3 apa berbeda? Maka dulu menjadi upayanya ada mediasi, arbitrasi, dan adjudikasi. Terima kasih. Selanjutnya ada yang ingin memberikan pertanyaan. Oke, kelompok tadi kelompok apa? 4 ya? Silakan. Jelaskan kepada teman-teman. Baik, kepada adik dia silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya dari perwakilan dari kelompok 5. Saya ingin menanyakan mengapa cenderung kita melihat terjadinya kasus KDRT tersebut lebih sering terjadi KDRT atau
rumah tangga yang tidak bahagia tersebut lebih sering terjadi pada keluarga yang mungkin secara ekonomi itu mereka di atas rata-rata ketimbang keluarga yang mungkin ekonominya di bawah pendapatan rata-rata masyarakat pada umumnya. Oke, terima kasih. Baik, selanjutnya teman-teman adakah yang ingin memberikan pertanyaan kepada kelompok ini? Silakan. Masuki silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Ramadhani dari kelompok 4. Perwakilan dari kelompok 4 ini bertanyakan langsung. Tadi dijelaskan oleh kampus itu bahwa penyelesaian kemudian itu dengan mediasi, yaitu sebagai pihak ketiga, di mana pihak ketiga cuma memberi saran dan tidak bisa mengambil keputusan. Nah, seperti yang kita lihat kebanyakan kalau di saat kemudian mediasi cuma diberi saran, itu kan orang-orang yang menjuri tetap melakukan kemudian, di mana dia tidak mendengarkan saran-saran dari pihak yang memberikan. Lalu bagaimana apakah bisa dilakukan penyelesaian bisa dilakukan dengan cara lain agar memang meminimalisir terjadinya pembulian itu. Terima kasih. Baik teman-teman, saya bisa kelompok lagi kepada silakan. Baik, saya akan bertanya kepada kelompok penyaji kelompok 1. Bagaimana tanggapan kalian jika ada sekelompok pemuda yang mengalami masalah di perseteruan, terus salah satu dari mereka untuk memutuskan adu terus itu cuma satu orang itu tanpa melakukan tanpa menggunakan senjata tajam. Bagaimana tanggapan kalian? Baik teman-teman, saya akan beri waktu untuk berdiskusi sebentar. Yang punya saja. Yang ikut langsung. Baik, saya akan menjawab pertanyaan David itu. Jadi kan kasus KDRT itu terjadi pada seorang yang dianggap mampu di dalam secara ekonomi pada keluarganya. Namun kenyataannya KDRT itu bisa terjadi bukan secara ekonomi saja. Ada faktor-faktor lain yang menyebabkan terjadinya KDRT, misalnya dalam perselingkuhan. Namun dalam perselingkuhan ini misalnya mohon maaf, bisa kita ambil bisa itu berasal dari misalnya dalam reunian itu kan ya, misalnya dalam reuni itu kan seseorang kan sudah bisa jadi itu bisa dibilang seperti cinlok atau menemui cinta lamanya, sedangkan dia dia sudah berkeluarga. Namun kan kita kan tidak tahu bagaimana sikap seseorang yang terjadi di belakang. Bisa jadi orang tersebut karena bisa jadi timbulnya sebuah perasaan akibat dari reunian tersebut. Terkadang banyak kasus perceraian misalnya ada di sebuah berita atau misalnya ada saya membaca yaitu di Padang, maraknya kasus perceraian itu terjadi bukan karena ekonominya, banyaknya kasus tingginya angka perceraian atau KDRT bisa terjadi karena tingginya istilahnya banyaknya kasus-kasus di pengadilan itu karena perselingkuhan, yaitu tadi karena perselingkuhan yang diakibatkan oleh reuni tadi. Terima kasih.
Baik, maaf, tapi sebelumnya saya ingin menanyakan, bukankah jika kalau dipatokkan kepada penyebabnya itu perselingkuhan, bukankah pada keluarga miskin si pasangan tersebut juga bisa berselingkuh lewat jalan reuni tersebut? Kan tidak hanya orang kaya yang disekolahkan. Tapi fokus pertanyaan saya, mengapa kita cenderung melihat lebih sering terjadi rumah tangga tidak bahagia tersebut di keluarga yang kalau kita lihat ekonominya di atas rata-rata ketimbang dengan keluarga yang hidup pas-pasan saja atau bahkan di bawah garis kemiskinan, cenderung mereka itu merasakan bahagia. Jadi saya mohon penjelasan kembali oleh Saya akan menjelaskan sedikit dulu. Jadi kan ekonominya tidak mampu tersebut itu bisa jadi yang hanya memfokuskan karirnya tersendiri, hanya lebih memfokuskan karir dibandingkan dengan keluarganya, tanpa adanya waktu atau komunikasi yang terjadi antara misalnya antara ayah dengan anak atau ayah dengan ibu dan ibu dengan anak. Kurangnya terjadinya komunikasi dan rasa kasih sayang sehingga dia banyak menyibukkan diri misalnya di kantor-kantor, dan bisa jadi yang banyak menyibukkan dirinya di kantor itu banyaknya timbulnya masalah di kantor dan dia bisa menjadikannya bahan pelampiasan di rumahnya, dan adanya dampak psikologis dan memberikan dampak negatif pada keluarganya tersebut, dan adanya anaknya bisa jadi memilih itu bisa jadi terjadinya pergaulan bebas. Kembalikan pada baik, terima kasih atas penjelasannya. Baik, pertanyaan Ivana yang akan dijelaskan oleh Hadi. Ada pertanyaan dari Ivana. Pertanyaan dari Ivana tadi, bagaimana KDRT bisa digolongkan menjadi penyelesaiannya jadi 3 upaya. Kan kami tadi solusi penyelesaian dari KDRT itu kan ada mediasi, ada komunikasi, dan nah, mediasi sendiri itu kan sudah adanya penyelesaian dengan adanya pihak ketiga, tetapi keputusannya tidak selalu diikat. Misalnya pihak ketiganya itu bisa jadi contohnya si mertuanya, bisa jadi kayak menasehati aja gitu, tapi keputusan tetap ada sang suami dan istri. Nah, kalau arbitrasi itu kan pihak ketiga, tetapi mengikat keputusannya. Nah, ya contohnya kayak dengan menggunakan adanya lembaga, bisa jadi kayak emang misalnya dari mertua pihak keluarga si istri ini emang nggak mau lagi gitu, kayak anaknya terus disakiti gitu kan. Nah, terus jadi ya udahlah nggak usah itu, aja gitu, emang mengikat gitu. Terus kalau adifikasi itu kalau misalnya udah makin parah, terus bawa ke pengadilan gitu. Baik, pertanyaan saya akan dijawab oleh baik, saya akan menjawab pertanyaan saya yang dimana tanya itu, jika kita melihat kelompok pemuda yang ingin melakukan adu jotos, tindakan kita sebagai warga di sekitarnya apa gitu. Jadi menurut saya kita dapat menjadi pihak ketiga dengan melakukan upaya penyelesaian konflik tersebut. Kita dapat melakukan mediasi di mana kita menghimbau atau memanggil satu persatu atau tidak, atau setidaknya kita menghampiri mereka lalu menanyakan apa masalah mereka dan kenapa mereka melakukan hal tersebut. Jika tidak ada tujuan apapun, kita dapat memberikan nasihat agar mereka dapat menentukan kembali tujuan mereka berkelompok, dan sehingga kegiatan religius tadi tidak akan terjadi dan tidak akan menimbulkan. Baik, terima kasih jawabannya. Baik, pertanyaan sosial akan dijawab oleh Presiden. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Suci yang tadi bagaimana cara lain untuk menyelesaikan masalah bullying tersebut yang lebih efektif.
ada satu resolusi yang bernama arbitrasi. Arbitrasi itu menggunakan pihak ketiga dan adanya membuat perjanjian. Misalkan kayak di sekolah ada bullying, terus diadukan ke guru BK. Lalu BK ini kayak menyeramkan dua belah pihak dan mencari solusi. Setelah itu dia akan membuat perjanjian bila si pembuli ini melanggar aturan itu maka akan mendapatkan konsekuensi. Jadi si pembuli ini mungkin mikir dulu kalau misalnya pengen bully ulang. Jadi ada hal yang mengikat untuk dia nggak ngulangin kesalahan dia lagi. Terima kasih atas jawaban dari Bapak. Baik, terima kasih atas presentasi yang kami persembahkan kepada teman-teman semua. Kalau ada salah mohon dimaafkan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama ya. Oke. Berikutnya ada, bagaimana kemampuan dalam resolusi konflik sosial di dalam masyarakat. Itu ada berapa itu? Ada 6 ya. Ada kelihatan? Oke. Yang pertama itu adanya kemampuan orientasi. Nah, kemampuan orientasi ini maksudnya bagaimana supaya penyelesaian konflik itu dapat diselesaikan dengan adanya cara kita dalam mengatasi berbagai permasalahan. Bagaimana kemampuan kita itu supaya masalah itu cepat bisa diselesaikan. Bagi kita harus memahami ya. Nah, apa aja yang kita pahami, berarti kita harus adanya jiwa kita yang anti kekerasan dan kita harus adanya juga berpikiran positif dan adanya kejujuran. Supaya apa mengenai itu adanya kejujuran tadi? Supaya kita tidak memihak antara satu dengan yang lainnya yang sedang berkonflik. Kita berarti berada di tengah-tengahnya saja ya. Jadi kita tidak boleh memihak ya. Keempat adanya komunikasi. Kemampuan komunikasi berarti supaya menyelesaikan konfliknya berarti seorang itu harus bisa memahami. Terus harus ada apa? Ya, mendengarkan orang lain juga ya. Kita harus mendengar, jangan mendengarnya itu satu pihak ya. Kita harus mendengarnya kedua belah pihak. Jadi biar seimbang ya. Komunikasi ini harus demikian juga. Berikut yang kelima, kemampuan berpikir kritis. Berarti itu upaya penyelesaian konfliknya dengan ada cara kita harus menganalisis berbagai konflik yang terjadi. Kita analisis sesuai rasional kita, berdasarkan akal pikiran sehat kita. Betulkah permasalahannya seperti itu? Nah, itu kita harus analisis dulu. Tidak boleh kita memberikan solusinya secara tiba-tiba saja. Kita pikirkan dulu, kita analisis dulu ya, supaya yang berkonflik itu bisa terjadi secara damai nanti ya. Nomor 6 adanya kemampuan berpikir kreatif. Nah, berpikir kreatif bagaimana kita itu? Ya, kita harus menyelesaikan upaya penyelesaian konflik itu dengan memikirkan secara kreatif kita. Ya, berbagai masalah yang terjadi. Berarti kita mencarikan berbagai solusinya, bukan satu saja kita ambil ya. Misalnya dia dua belah pihak sudah mengungkapkan konfliknya seperti ini, jadi kita solusinya kita satu saja kita ambil. Kalau nggak cocok yang satu, berarti yang satu lagi kita terapkan. Kalau nggak cocok lagi, satu lagi. Berarti ada berapa solusi yang harus kita terapkan ya. Nah, itulah kemampuan dalam resolusi konflik yang harus dimiliki oleh seseorang ya dalam menyelesaikan konflik sosial. Jadi ada 6 ya. Ada orientasi, persepsi, emosi, komunikasi, berpikir kritis, dan berpikir kreatif. Oke. Lanjut bentuk lagi. Upaya penyelesaiannya ya. Yang pertama itu ada mediasi ya. Mediasi itu upaya penyelesaian konflik oleh pihak ketiga tetapi tidak memberikan keputusan yang mengikat. Berarti dia sebagai cuma penasehat.
Nah, penengahnya sebagai penasihat, dia tidak berpihak pada yang pihak satu maupun pihak dia. Dia sebagai penengah saja. Dia memberikan motivasi, saran, masukan supaya mereka ini berdamai. Oke, bentuk yang kedua ada konsiliasi. Ada konsiliasi ya. Nih, ada konsiliasi. Nah, itu konsiliasi itu adanya penyelesaian konflik dengan menggunakan lembaga-lembaga tertentu agar pihak yang berkonflik dapat berselisih mengenai persoalan yang dipertentangkan. Nah, jadi menggunakan lembaga-lembaga tertentu, misalnya saja dalam suatu perusahaan antara buruh dengan manajer, itu diselesaikan oleh lembaga departemen tenaga kerja. Nah, dari semua yang Ibu sampaikan tadi, siapa yang bisa menyimpulkannya? Oke, siapa yang bisa menyimpulkannya? Kesimpulan dari materi yang telah Ibu sampaikan tadi tentang resolusi konflik. Resolusi konflik itu merupakan upaya penyelesaian dari suatu individu untuk menyelesaikan konflik yang terjadi. Nah, upaya-upayanya itu dilaksanakan dengan beberapa upaya. Yang pertama itu mediasi, di mana adanya pihak ketiga yang menyelesaikan seperti kebesaran dan lain-lainnya, namun tidak memberikan aturan yang diinginkan. Lalu selanjutnya ada konsiliasi. Konsiliasi ini di mana suatu konflik diselesaikan dengan media lembaga, di mana lembaga ini mempertemukan kedua belah pihak yang berkonflik. Selanjutnya ada negosiasi. Negosiasi ini proses penyelesaian dengan tawar-menawar. Yang di tawar-menawar itu juga terdapat syarat yang harus dipenuhi oleh kedua pihak agar mencapai kesepakatan. Lalu selanjutnya ada arbitrasi. Arbitrasi ini menyelesaikan konflik dengan pihak ketiga, namun pihak ketiga ini merupakan salah seorang lembaga yang berwenang yang memberikan aturan yang mengikat sehingga para yang berkonflik ini harus mematuhi aturan tersebut. Selanjutnya stalemate ini merupakan penyelesaian konflik di mana kedua belah pihak ini sudah seimbang dan tidak saling menyerang lagi. Lalu selanjutnya ada konversi. Konversi ini adalah upaya dengan salah satu pihaknya mengalah kepada pihak lain sehingga tercapai suatu kesepakatan. Lalu yang terakhir ada adjudikasi atau melalui pengadilan. Oke, bagus. Satu lagi, tepuk tangan ya. Satu lagi. Dan sebagian diisi ya post testnya. Ini untuk pengetahuan akhir kita ya. Tulis nama, tanggalnya. Alhamdulillah segala aktivitas kita hari ini berjalan dengan lancar ya. Untuk itu kita harus bersyukur atas berjalannya lancarnya kegiatan kita hari ini. Silakan ketua disiapkan. Tiga berat bersyukur mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.